Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan belajar atau bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian untuk menunggu tiba waktunya salat Isya yang nanti insya Allah juga akan kita laksanakan secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap bisa beribadah kepadanya, dan berharap suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, kita berada di atas beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan pada akhirnya kita juga berharap dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seyogyanya malam hari ini adalah jadwal Ustaz Abdul Azim hafizahullah taala, yaitu membahas fikih muyassar. Akan tetapi karena beliau ada acara, yakni adiknya yang terakhir menikah, ya, ngunduh mantu, sehingga beliau masih sibuk dan juga mungkin capek sehingga tidak bisa datang untuk malam hari ini. Sehingga seperti biasa, daripada kosong melompong tidak ada isinya, maka kita akan isi seperti biasanya, yakni melanjutkan materi kita tentang
tema Tahukah Antum. Dan ini merupakan Tahukah Antum yang ke-15. Dan yang akan kita bahas adalah tahukah antum bahwa anggapan sunnah malam Jumat salah satunya berhubungan suami istri adalah kurang tepat atau perlu diluruskan? Tahukah antum bahwa sunnah malam Jumat salah satunya adalah berhubungan suami istri, itu perlu diluruskan kalau tidak mau dikatakan itu salah. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menyebar di masyarakat kita. Bahkan mungkin di antara kita pun masih berpegang dengan pernyataan ini, bahwa salah satu di antara sunnah malam Jumat adalah berhubungan suami istri. Sehingga coba di masyarakat itu kita katakan kalau malam Jumat itu sunnah Rasul gitu mesti pikirannya kemana? Apakah surat Al-Kahfi? Enggak mungkin. Apa baca sholawat, memperbanyak sholawat? Mungkin juga enggak. Tapi mengarahnya kemana? Ya, ke hubungan suami istri. Karena ini menyebar. Oleh karena itu pernyataan ini perlu diluruskan. Maka sebelum kita meluruskannya, ya, kita akan bahas yang lain terlebih dahulu sebagaimana seperti biasa dan juga masih berhubungan dengan tema ini insyaallah. Bagi yang masih aktif, ya, masih strong, masih kuat, ini bisa dipraktekkan. Bagi yang belum nikah, sabar dulu, mudah-mudahan cepat nikah kemudian bisa dipraktekkan. Ya, jadi diambil ilmunya dulu, ya, al ilmu qabla al qawli wal amal. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seseorang itu harus berilmu dulu baru ngomong, setelah ngomong dipraktekkan. Ya, maka yang sudah nikah alhamdulillah silakan bisa dipraktekkan. Yang belum, ya sabar dulu baru kemudian nikah dulu baru dipraktekkan. Kita bahas yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, apakah ada waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri sesuai sunnah? Jadi kita akan bahas waktunya. Apakah ada waktu yang sesuai dengan sunnah? Sebelumnya ikhwani fillah, ini bukan saru, ya, tapi ini apa? Ilmu. Karena kalau kita akan tabu bahas ini, padahal ini adalah perkara yang penting, maka mungkin kita tidak akan tahu yang sebenarnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bahas fikih, kalau kita masuk misalnya pada bab pembatal-pembatal wudu, maka di sana kita akan membahas yang mungkin karena jarang dibahas, kita akan menganggapnya itu saru atau tabu, padahal itu adalah ilmu. Seperti halnya dalam pembatal wudu, yaitu keluarnya mani, madhi dan wadi. Ya, keluarnya mani, madhi dan wadi. Ya, wadi itu bukan lembah, ya, bukan lembah, bukan. Ya, itu ada pembahasan yang lain. Itu kalau kita tidak bahas, dan kemudian kalau dibahas itu adalah saru atau tabu, maka kita tidak akan tahu. Padahal kalau seorang wudu keluar 3 cairan ini, maka wudunya batal. Kalau orang nggak tahu kemudian menganggap nggak batal, kemudian dipakai untuk sholat, maka ini urusannya akan berantakan. Karena itu berpengaruh dengan sah dan tidaknya wudu. Kemudian wudu berhubungan dengan sah dan tidaknya apa? Sholat. Maka kalau kita tidak tahu, maka itu bahaya.
Makanya terkadang pembahasan-pembahasan fikih seperti fikih wanita, tentang haid, tentang nifas, itu harus dibahas. Karena tidak semua wanita mengetahui walaupun mereka mengalaminya. Dan kalau tidak tahu bahaya, karena nifas dan haid itu juga berkaitan dengan ibadah mereka. Termasuk pula dalam urusan suami istri. Maka mudah-mudahan ya, dengan apa yang nanti kita sampaikan, ya, jangan dianggap tabu atau saru, tapi ambillah bahwa ini adalah ilmu yang perlu kita ketahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan suami istri? Poin yang pertama dari permasalahan ini, ada keadaan di mana seorang laki-laki, seorang suami dianjurkan untuk mendatangi istrinya. Ini ada perintah dari Nabi, yaitu tatkala melihat wanita lain kemudian dia terpikat dengannya. Dan itu tidak menutup kemungkinan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan melihat istrinya, tapi melihat orang lain, kemudian terpikat. Maka kata Rasulullah, maka hendaknya sang laki-laki ini mendatangi istrinya. Karena di zaman sekarang kita ini, orang yang menutup auratnya alhamdulillah sudah banyak, namun belum semuanya. Kalaupun mereka menutup aurat, maka masih ada yang tipis pakaiannya, masih ada yang ketat pakaiannya, ada yang bahannya kurang, ada yang pakai kerudung anaknya yang masih SD, jadi cuma kecil, dan sebagainya. Sehingga sangat memungkinkan jika seorang laki-laki tidak pandai di dalam menundukkan pandangannya, akan melihat aurat wanita yang selain dari istrinya. Maka hal itu terkadang menjadikan seorang laki-laki memiliki hasrat. Maka ketika seperti ini, maka hendaknya dia mendatangi istrinya. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata idza akbalat fi surati syaitan. Sesungguhnya apabila wanita itu terlihat atau keluar dari rumahnya, maka dia terlihat seperti syaitan. Ya, apakah terus meringis, ya, medeni dan sebagainya? Bukan, tapi memikat laki-laki lain. Ya, memikat laki-laki lain, merayu, mempunyai kekuatan menggoda yang luar biasa. Itu seorang wanita. Jadi kalau dilihat dari jauh itu menggoda. Walaupun kalau sudah didekati terkadang bau badannya luar biasa juga. Tapi dari jauh apa? Menggoda. Sekalipun giginya mungkin menonjol satu misalnya. Tapi wanita itu kalau sudah keluar rumah, apalagi tidak pakai hijab, tidak menutup auratnya, maka fi surati syaitan. Dia itu dalam bentuk seperti syaitan. Bukan orang laki-laki melihatnya seperti syaitan yang rambutnya panjang dan sebagainya, tidak, tapi memiliki kekuatan menggoda. Kata Rasulullah, fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu, kalau ada laki-laki yang melihat wanita yang seperti ini kemudian dia terpikat, falyati ahlah, maka hendaknya dia mendatangi istrinya, fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha, karena apa yang ada di wanita tersebut itu ada pada wanita dirinya, yaitu pada istrinya. Jadi apa yang ada pada istrinya sama seperti apa yang dia lihat. Oleh karena itu sebenarnya cuma bayangan dan angan-angan laki-laki saja, Pak. Kalau wah ketoke nek duwe bojo kae luwih enak. Yeah. Itu cuma bayangan. Pas sudah dinikahi, yo padha wae. Yeah. Sama saja. Mau untune merongos enggak merongos,
keriting nggak keriting sama. Ya. Jadi cuma kelihatannya saja. Makanya kata Rasulullah, fa inna ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Apa yang ada pada istrinya itu sama seperti apa yang ada pada wanita yang tadi dia takjub terhadap dirinya. Oleh karena itu kalau orang laki-laki mengetahui hadis ini, maka seharusnya tidak perlu dia cari wanita lain untuk berzina atau untuk kumpul kebo misalnya tanpa ada pernikahan yang sah. Tidak akan terjadi kalau mereka faham bahwa apa yang ada pada istrinya sama seperti para wanita yang lain. Itu diantara apa? Hadis yang menyatakan bahwa ketika melihat wanita lain kemudian berhasrat, maka hendaknya mendatangi istrinya. Adapun secara waktu yang khusus, tadi kan kita cari waktunya, maka waktu yang khusus itu tidak ada dalil yang menerangkannya. Tidak ada dalil yang menerangkannya. Apakah harus malam Senin? Apakah harus Senin sore? Apakah harus malam Kamis? Apakah harus Jumat? Secara khusus ini tidak ada. Akan tetapi di sana ada beberapa waktu yang dipilih oleh para ulama dan juga orang-orang saleh untuk melakukan hal tersebut. Namun ini bukan dalil dari Nabi tapi ini adalah pilihan orang-orang saleh untuk melakukan hubungan suami istri. Di antaranya adalah yang pertama di 3 waktu aurat. 3 waktu aurat. Yang dimaksud adalah sebelum subuh. Ini 3 waktu aurat. Kemudian siang hari di waktu zuhur dan setelahnya di waktu zuhur, dan yang ketiga adalah setelah isya. Ini 3 waktu aurat. Sebelum subuh, waktu zuhur, kemudian setelah isya. Dalilnya bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 58. Nanti bisa dilihat di rumah, dibaca kemudian dilihat artinya. 3 aurat. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita punya anak yang sudah balik, ini perlu diperhatikan. Di 3 waktu ini mereka tidak boleh masuk ke kamar kita tanpa izin. Kamar kita maksudnya suami istri, bapak ibu punya kamar sendiri. Maka di 3 waktu ini, sebelum subuh, waktu zuhur, kemudian setelah isya, maka anak-anak yang sudah balik tidak boleh masuk ke kamar tanpa izin. Karena terkadang anak-anak itu karena mungkin kebiasaan mereka blang masuk ke kamar orang tuanya. Di 3 waktu ini mereka tidak kecuali dengan izin. Makanya kalau pintu tertutup, kita di dalam, mereka harus izin dulu, ketok pintu dulu, minta izin untuk masuk misalnya. Karena di 3 waktu aurat ini bisa saja suami istri sedang melakukan hubungan. Sebelum subuh, waktu zuhur, dan setelah sholat isya. Nah, ini harus minta izin anak yang sudah balik. Maka ini salah satu pendidikan dalam Islam,
Anak-anak kita harus kita kasih tahu, nak, nduk, nek waktu-waktu aurat iki kowe ora entuk mlebu ning kamare bapak karo ibu kecuali dengan izin. Jadi harus izin. Nah, ini 3 aurat demikian. Jadi ayat itu turun karena ada seorang wanita atau pasangan suami istri dari kalangan Ansor itu suka membuatkan makanan untuk Rasulullah. Lalu kemudian pada suatu hari sang budak dari pasangan suami istri ini masuk ke dalam kamar ingin menemui tuannya ini. Padahal ketika itu sang suami istri ini sedang dalam satu selimut. Ya, dalam satu selimut. Ya, ini kinayah, ya. Dalam satu selimut. Maka kemudian sang tuannya ini marah, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menuturkan kejadian tersebut. Kemudian turunlah surat An-Nur ayat 58. Jadi kalau punya anak yang sudah dewasa, sudah balik, atau punya budak, maka mereka tidak boleh masuk ke kamar khusus suami istri ini tanpa izinnya. Jadi dalam satu selimut maksudnya mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kana unasun minas sahabah radhiyallahu anhum yuhibbuna aywaqi'u nisa'ahum fi hadhihi sa'at. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka terbiasa melakukan hubungan suami istri di 3 waktu tersebut. Jadi para sahabat juga melakukan hubungan di 3 waktu tersebut, sebelum subuh, kemudian waktu zuhur, dan yang ketiga setelah isya. Ini para sahabat sering atau menyukai, bukan sering, menyukai hal tersebut. Kemudian yang kedua, di antara waktu yang digunakan oleh orang-orang saleh untuk melakukan hal tersebut adalah setelah tahajud. Ya, setelah tahajud. Hal ini sebagaimana hadis dari Aisyah, penuturan Aisyah. Beliau pernah ditanya tentang kebiasaan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, jika sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, kemudian bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Jika beliau mengetahui akan masuk waktu sahur, maka beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajah alamma bi ahli. Kata Aisyah, jika beliau ada keinginan, maka beliau pun mendatangi istrinya. Fa idza sami'a al-adzan, maka ketika beliau mendengar adzan, beliau langsung bangun, kemudian jika beliau dalam keadaan junub, maka beliau mandi besar, kemudian berangkat menuju sholat berjamaah subuh. Kata para ulama di sini menyebutkan bahwa terkadang Rasulullah melakukan hubungan itu setelah tahajud, setelah sholat tahajud sebelum sholat subuh. Ini diantara waktu yang dipilih oleh para ulama, walaupun tidak secara langsung Nabi SAW menyarankan pada waktu-waktu tersebut. Hanya satu keadaan tadi, yaitu ketika melihat wanita lain kemudian berhasrat, maka Rasulullah mengatakan hendaknya falyati ahlah, hendaknya sang suami mendatangi istrinya. Adapun waktu tertentu, maka tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya, sehingga jika antum berkeinginan
di kapanpun waktunya, maka silahkan. Ya, selama aman. Ya, selama aman. Baik. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua tadi tentang waktu, sekarang poin yang kedua. Jika suami menolak ajakan istri. Ya, jika suami menolak ajakan istri. Ya, mungkin ada suami yang ada istri, yang diajak istrinya tapi nggak mau. Walaupun yang dibahas dalam hadis adalah penolakan istri atas ajakan suami tanpa uzur. Ini poin yang pertama. Ya, jadi tadi kita bahas tentang masalah bagaimana kalau suami menolak ajakan istri. Maka poin yang pertama, biasanya atau pembahasan dalam hadis itu istri yang menolak ajakan suami tanpa apa? Uzur. Maka ini tidak boleh. Ya. Sang istri kalau tidak ada uzur yang syar'i untuk menolak ajakan suami, maka tidak boleh. Bahkan dia dihukumi dengan dilaknat oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, lalu dia tanpa udzur yang syar'i, ghadbana 'alaiha, sehingga suami marah padanya, la'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kalau ngajaknya sore, maka ketika wanita menolak tanpa ada alasan yang syar'i, maka ketika dia tidur sampai subuh akan dilaknat oleh malaikat, wal iyadu billah. Itu kalau tanpa udzur yang syar'i. Tapi kalau ada udzur, maka boleh menolak. Seperti sedang haid atau nifas, jelas ini harus ditolak. Ya. Kalau suami tetap mengajak padahal masih dalam keadaan haid dan nifas, ya disiliti saja itu suami itu, atau nggak usah dikasih makan. Kebangetan kalau dalam keadaan itu tetap ngajak. Atau ketika capek, ya, suami istri mungkin mengurusi rumah tangganya begitu banyak, ya waktunya habis di rumah, capek sekali misalnya, maka hendaknya apa? Dia menolak kalau memang hal itu berat. Atau dalam keadaan yang lainnya, selama itu adalah udzur yang syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur, maka hendaknya dilayani karena ancamannya adalah sangat berat sekali. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, kalau seandainya ini kebalikannya, jadi yang menolak adalah suami, ya, tanpa alasan yang syar'i, apakah mereka juga akan mendapatkan laknat? Maka kata para ulama, tidak. Ya. Jadi kalau suami yang nolak tanpa alasan yang syar'i, maka tidak dilaknat. Ya, karena hukum hadis tadi itu berlaku bagi seorang perempuan saja. Kenapa demikian? Karena pada umumnya pihak yang minta itu pihak mana? Laki-laki biasanya yang ngajak itu. Sedangkan yang dipinta adalah wanitanya. Biasanya demikian. Ya, walaupun ada aja mungkin wanitanya yang ngajak duluan. Ya, tapi umumnya laki-laki yang ngajak duluan. Alasan yang kedua, karena wanita biasanya lebih bisa menahan, ya, syahwat biologisnya dibandingkan dengan laki-laki. Ya, ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kenapa hadis tadi laknatnya cuma untuk wanita yang menolak tanpa udzur yang syar'i? Kenapa kok enggak ke laki-laki? Ya, memang untuk laki-laki berbeda. Tapi apakah mereka kemudian bebas begitu saja
laki-laki yang tanpa udzur diajak kok nggak mau, apakah mereka bebas dari dosa? Maka jawabannya tidak. Mereka tetap berdosa. Mereka tetap berdosa. Tapi dosa mereka justru malah bertumpuk-tumpuk, Pak. Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah karena mereka adalah pemimpin. Kalau pemimpin tidak adil, maka tentu akan ada apa? Pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami minta ke istri dilayani, lalu kemudian istri minta duluan kok nggak dilayani tanpa udzur yang syar'i, itu namanya tidak adil. Ya. Maka pemimpin yang tidak adil, maka jelas dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau alasannya suami mungkin ngapusi, ya janjane nggak capek tapi nggak mau saja misalnya, maka ini juga apa? Berarti pemimpin yang menipu rakyatnya, ya, karena si istri itu menjadi rakyatnya. Kata Rasulullah, ayyuma ra'in istar'a ra'iyatan faghasyaha fahuwa finnar. Pemimpin siapa saja yang menipu rakyatnya maka dia akan terancam dengan neraka. Ya, maka hati-hati, Pak. Walaupun laki-laki nggak dapat laknat dari malaikat, tapi dosa yang lainnya sangat berat, ya, sangat berat. Termasuk sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a man yaqub. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan, menyepelekan tanggung jawabnya dari orang-orang yang memang harus ditanggung oleh orang tersebut. Istri adalah tanggungan suami. Kalau suami diajak oleh istrinya tanpa ada alasan yang syar'i menolak, maka dia akan mendapatkan, ya, dosa-dosa yang tadi kita sebutkan dalam hadis. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin yang lainnya tadi tentang waktu, kemudian yang kedua tentang suami yang menolak ajakan istri tanpa ada alasan yang syar'i. Yang ketiga, bagaimana jika lupa doanya? Lupa doanya. Jadi ingat, Pak, Bu, kalau mau melakukan hubungan harus berdoa. Jangan cuma semangat 45 ndongone lali. Bahkan tengah perjalanan baru ingat, tadi belum berdoa. Nah, ini gimana ini? Sudah selesai bahkan baru ingat tadi belum berdoa. Ya, bagaimana kalau lupa? Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama dari masalah ini, membaca doa sebelum berhubungan badan suami istri ini memiliki banyak manfaat. Bayangkan, memiliki banyak manfaat. Ya, makanya dihafalkan. Ya, cuma singkat bacaannya. Yang pertama, sebagai tabir aurat antara manusia dengan pandangan jin. Ya, sebagai tabir aurat antara manusia dengan pandangan jin. Secara hukum, suami istri itu tidak ada auratnya, Pak. Ya, suami istri itu tidak ada auratnya. Maksudnya, jika suami melihat istrinya dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu boleh. Begitu juga sebaliknya. Tapi selain dari suami istri itu ada aurat. Misal punya anak laki-laki yang sudah balik, maka dia dengan ibunya ada aurat yang tidak boleh dilihat. Punya anak perempuan yang sudah balighah, sudah balik, maka dengan ayahnya pun ada aurat. Kakak beradik ada aurat, apalagi dengan tetangga ada aurat. Demikian pula dengan jin, itu ada aurat. Ya, sayangnya kita nggak bisa melihat jin, tapi mereka bisa melihat kita.
Makanya ketika kita nggak pakai baju, mereka bisa lihat. Tapi kalau mereka nggak pakai baju, kita nggak bisa melihat. Maka untuk yang seperti ini, di antara tabir aurat kita dengan pandangan jin adalah dengan membaca bismillah. Ya, dengan membaca bismillah. Makanya kalau kita mau tidur, pas melepas baju dan dicantelkan itu ucapkan bismillah. Kan terkadang orang tidur itu nggak pakai baju, Pak, karena terlalu gerah. Wanita juga demikian. Kalaupun pakai baju dalamnya, maka yang luar mesti dicopot. Maka ketika nyopot ini, bismillah, gantungkan. Maka itu sebagai apa? Tabir kita. Kemudian ketika kita masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC, membuang hajat, mandi dan sebagainya, maka sebelum masuk ucapkan apa? Bismillah. Karena kita tidak tahu apakah dia nongkrong di atas bak mandi, apa di atas keran, atau di atas genteng. Kan nggak tahu. Kalaupun mereka ada di situ, kita baca bismillah, sudah selesai, tertutup aurat kita. Mereka nggak akan bisa lihat. Masalahnya adalah karena mereka nggak bisa, kita nggak bisa melihat mereka. Kalau ada kelihatan gitu, tinggal ditampol atau ditendang atau dilempar pakai sandal, biar dia keluar dan sebagainya. Cuma karena nggak kelihatan, maka pakai bismillah. Maka ketika berhubungan suami istri pun jangan lupa baca bismillah. Ya. Baca apa? Bismillah. Jangan selesai cuma alhamdulillah, ini jangan. Ya. Bismillah itu jangan lupa. Makanya Rasulullah mengatakan satruma baina a'yunil jinni wa baina aurati bani Adam idza khala ar-rajulu thawbahu ayaqul bismillah. Ya. Tabir antara pandangan jin dengan aurat manusia tatkala melepaskan pakaiannya adalah dengan mengucapkan bismillah. Ini yang pertama. Manfaat yang kedua, anak hasil hubungan tersebut dilindungi oleh Allah. Nah, ini juga penting ini, Pak. Nah, ini diantara yang paling penting juga. Doanya adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Apal enggak, Pak? Ini harus dihafal nih, Pak. Masa iya mau baca dari buku? Ya, nanti malah nggak jadi malah. Ya, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau hafal kan lebih enak. Tapi kalau baca buku dulu malah gerguyang-guyu rasido malah. Ya. Jadi apa? Ini doanya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hubungan tersebut seorang anak la yudurruhu syaitan, maka syaitan tidak akan mengganggunya. Anak ini enggak akan diganggu oleh syaitan. Maka ini penting, Mbak. Ya. Walaupun di saat-saat anak nanti sudah dewasa lengah bisa saja diganggu. Ya, tapi ini minimal ketika kita ingin memiliki anak ini sudah ada penjagaan dari awal. Dengan apa? Berdoa dengan doa ini sebelum berhubungan. Ya, ini poin yang pertama, bahwa berdoa sebelum berhubungan suami istri itu memiliki manfaat yang banyak. Yang kedua, bagaimana kalau lupa? Ya, bagaimana kalau lupa? Apakah di tengah-tengah harus dibaca? Apa harus diulang lagi? Apa harus diqadha kapan gitu misalnya? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama jelas kesempatan yang dua tadi, manfaat yang dua di atas tadi itu hilang. Ya, karena nggak pakai bismillah, nggak pakai Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Maka kalau lupa, maka kedua manfaat di atas jelas tidak apa? Tidak dapat. Ya, kecuali kalau habis hubungan itu ternyata belum positif, kemudian baru ada lagi di lain hari misalnya, maka ini bisa saja.
Yang kedua, doa ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, sunnah dan tidak wajib. Kalaupun ditinggalkan secara sengaja pun tidak ada kafarahnya, tidak ada penebusnya. Jadi apa? Ini tidak wajib, hanya sunnah. Kemudian kalau ditinggalkan pun tidak ada kafarahnya, tidak harus bayar denda. Dan tidak dianjurkan pula untuk membacanya di tengah-tengah perjalanan itu. Jadi nggak usah, ya sudah kalau lupa ya wis. Ya, sesuk kalau dibaleni lagi baru apa? Berdoa. Nah, itu jangan lupa, diingat-ingat. Jadi tidak masalah secara hukum. Tapi ya tadi didelok jin, atau kalau ada hasil anak setelah itu maka ya penjagaannya akan berkurang. Ini saja. Tapi secara hukum nggak ada masalah, nggak berdosa. Lalu poin yang ketiga adalah apakah anaknya akan menjadi durhaka kalau pas qadarullah ketika itu memang positif, ya, hamil ternyata, apakah durhaka? Maka kata para ulama, penjagaan tadi adalah salah satu sebab saja. Tapi sebab yang lain untuk menjaga anak ini agar tidak diganggu syaitan banyak. Ya. Jadi andai kan dalam hubungan suami istri itu lupa nggak baca apa? Doa, lalu qadarullah Allah takdirkan memiliki anak dari hubungan tersebut, maka anak ini belum tentu durhaka juga. Ya, belum tentu apa? Durhaka. Mungkin diganggu syaitan mungkin, tapi kan sebab yang lain agar anak ini tidak diganggu syaitan itu juga banyak. Enggak cuma apa? Enggak cuma ketika dengan doa tersebut. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau memang kita ingat itu ada anak yang kita dahulu enggak berdoa ketika akan berhubungan misalnya, maka dididik dia dengan didik agama yang bagus. Ditanamkan tauhid, ya, diajarkan kepadanya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka pun akan terlindungi dari ya, gangguan syaitan. Kalau ibadah harus ikhlas dan sebagainya. Maka sekali lagi doa tadi itu hanya satu sebab dari sekian banyak sebab agar anak itu terlindungi dari apa? Syaitan. Salah satunya dengan diakikoi itu tadi. Ya, dulu pernah kita bahas salah satu makna anak ini tergade maksudnya adalah anak ini keselamatannya dari gangguan syaitan itu tergade kalau belum apa? Diakikoi. Kalau sudah diakikoi maka berharap ada perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. Tapi sebenarnya tidak cuma itu. Ya, nanti kalau sudah dewasa kita ajari dia perkara-perkara agama yang baik dan seterusnya, maka insya Allah akan terbebaskan dari gangguan syaitan. Karena syaitan akan terus mengganggu kita bahkan sampai nanti kita sakaratul maut. Maka teruslah berdoa dan kita meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Ya, karena nanti pas perjuangan kita di akhir hayat itu besar, Pak. Syaitan terus akan mengganggu kita supaya kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, sebelum kita masuk pada pelurusan anggapan tadi, satu hal yang juga perlu diketahui bahwa mandi janabah itu tidak perlu pakai sampo. Maksudnya gini, mandi janabah itu nggak pakai sampo itu sah. Karena orang umum, orang awam banyak yang beranggapan karena dinamakan keramas. Ya, kalau di Jawa mandi besar itu namanya keramas. Dan keramas itu biasanya pakai apa? Sampo. Makanya kalau malam Jumat paginya kok ada ibu-ibu yang klimis pakai sampo gitu, mesti dolok ke kancane, yo membungi bar ngopo. Ya. Karena dianggapan bahwa dia kalau pakai sampo itu habis keramas, habis mandi janabah. Maka mandi janabah itu kalaupun nggak pakai sampo sah, Pak. Nggak pakai sabun pun sah. Ya. Tapi ini ono banyu ranggo banyu itu baru nggak sah. Ya. Kalau nggak ada air ngapain, Pak? Tayamum itu guling-guling di tanah. Ya, itu boleh.
pakai tayamum karena kalau nggak ada air. Tapi kalau ada air harus pakai air. Karena rukun mandi yang pertama niat. Kalau mandi janabah maka niatnya adalah mengangkat hadas besar. Kalau mandi Jumat maka niatnya adalah mandi hari Jumat. Niat yang kedua, air itu terguyur semua ke seluruh tubuh, maka akan sah. Makanya kalau ada kolam renang, kemudian pas mau mandi Jumat misalnya, maka tinggal niat apa? Mandi Jumat langsung nyemplung itu Pak ke renang. Udah mandi gosokan dan gitu. Maka itu sudah sah menjadi mandi janabah atau ada hujan. Jadi rukunnya itu dua. Enggak ada rukun yang ketiga harus pakai sampo dan sabun. Nah, itu enggak ada. Makanya apa? Enggak perlu pakai sampo dan sabun pun enggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai yang lebih baik gitu loh. Lebih baik. Jadi jangan kemudian karena ada orang awam itu yang menunda mandi janabahnya karena enggak ada sampo. Beli di toko itu habis. Enggak jadi mandi, beli toko sana habis. Enggak jadi mandi lagi. Padahal kalau bisa cepat-cepat segera apa? Diangkat itu hadasnya. Jangan gara-gara samponya enggak ada, waduh orang keramas orang. Nah, padahal enggak keramas pun mandi janabah itu apa? Sah. Nah, itu yang diantara yang perlu kita sampaikan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan sampaikan tentang anggapan bahwa di antara sunnah malam Jumat adalah berhubungan suami istri itu tidak apa? Tidaklah tepat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun dalil yang sharih, yang jelas, yang mengatakan bahwasannya sunnah malam Jumat adalah dengan berhubungan suami istri salah satunya. Akan tetapi di sana ada satu hadis yang mengisyaratkan hal itu, walaupun nanti kita akan sampaikan penjelasannya, yaitu hadis dari Aus. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala, kemudian ghassala. Menurut penafsiran ulama, salah satunya adalah makna ghassala memandikan istrinya. Memandikan istrinya bukan ngedusi, bukan Pak. Ya. Tapi berhubungan suami dengan apa? Istri, kemudian istri nanti bakalan apa? Mandi, itu maksudnya. Wa ghoda, kemudian dia berangkat, wabtaqara, kemudian pagi-pagi untuk sholat Jumat. Wa masya, kemudian jalan kaki, walam yarkab, tapi dia tidak pakai kendaraan. Wadana minal imam, kemudian dia mendekat kepada imam. Wa ansota, kemudian dia diam untuk mendengarkan khutbah nantinya. Walam yalik kana lahu bi kulli khutwatin amala sanah. Maka setiap langkah kakinya dinilai sebagaimana pahala amalan setahun. Satu langkah dinilai sebagaimana amalan 1 tahun. Ini luar biasa. Ya. Ini tadi mandi janabah, menjadikan istri mandi janabah, kemudian pagi-pagi dan cepat-cepat berangkat ke masjid untuk sholat Jumat maksudnya. Kemudian jalan kaki dan tidak pakai apa? Kendaraan. Nah ini kalau yang jauh-jauh ya enteknya. Mau jalan kaki juga lumayan, ngos-ngosan. Kemudian setelah sampai di masjid, dia apa? Mendekat ke imam. Jadi tempatnya imam didekati. Kemudian nanti pas khutbah Jumat dia apa? Diam. Maka 1 langkah itu dihitung amalan sebanyak atau selama 1 tahun. Kata para ulama, kami belum pernah mendengar satu hadis sahih dalam syariat yang memuat pahala yang sangat banyak selain hadis ini. Karena pahalanya 1 langkah itu 1 tahun. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ghassala itu memang ada penafsiran yang lain dari ulama. Ada yang mengatakan ghassala adalah berwudu, ya, berwudu, jadi mandi janabah, kemudian wudu, kemudian baru berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ada pula yang mengatakan ghassala adalah membasuh kepala dan bajunya. Ya, jadi penafsirannya ada beberapa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita misalnya berpendapat bahwa yang dimaksud ghassala adalah
berhubungan suami istri, ya, saya ulangi, kalau maksud ghassala adalah berhubungan suami istri sehingga menjadikan istri nanti mandi janabah, maka yang tepat sunnah berhubungan suami istri itu bukan malam Jumat, tapi kapan? Jumatnya. Ya, itu kalau mau melakukan itu di Jumatnya, Pak, bukan malam Jumat. Kenapa? Karena batasan awal mandi Jumat itu setelah fajar terbit di hari Jumatnya. Faham? Batasan awal mandi janabah itu adalah ketika terbit fajar atau terbit matahari di hari Jumat. Sehingga kalau ada orang yang mandi Jumat malam Kemis, maka nggak sah. Ya, nggak sah. Disyariatkan awalnya itu adalah ketika apa? Habis subuh itu minimalnya. Ya, habis subuh minimalnya. Sehingga kalau tadi dikatakan manigtasala, barang siapa yang mandi Jumat, mandi janabah, mandi Jumat, maka berarti awalnya apa? Subuh Jumat itu. Wa ghassala, setelah itu dia apa? Menjadikan istrinya mandi janabah pula. Ya. Nah, di situ kaitannya. Makanya kalau dikatakan bahwa sunnah malam Jumat itu adalah berhubungan suami istri, ini kurang tepat. Karena andaikan ghassala adalah maknanya benar-benar kita ambil pendapatnya itu adalah berhubungan suami istri, maka yang tepat adalah mandi janabah itu apa? Berhubungan suami istri sunnahnya itu di apa? Jumatnya. Maka di Jumat itu, Pak, dari pagi sampai siang itu silahkan pilih waktu yang tepat. Ya. Setelah itu kemudian apa? Mandi janabah, setelah itu pergi dan berangkat untuk sholat Jumat. Kata para ulama itu akan menenangkan suami. Ya. Jadi nanti dari rumah ke masjid itu guyang-guyu dewe, Pak. Guyang-guyu dewe. Jadi lega, kemudian nyantai, tenang dan sebagainya. Berbeda nah kalau itu dilakukan di malam harinya, itu sudah subuh aja udah lemes itu kan. Ya. Sudah nggak ada kekuatan lagi. Jadi demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan manigtasala wa ghassala, barang siapa yang mandi Jumat kemudian memandikan atau menjadikan sang istri itu juga mandi janabah, artinya di hari Jumat, maka yang tepat adalah yang di hari Jumat bukan malam Jumatnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan jika seseorang meniatkan mandi junubnya itu berbarengan dengan mandi Jumat sekaligus, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya apa? Boleh. Jadi kalau pas habis berhubungan toh, kemudian dia mandi janabah, kalau itu diniatkan sekaligus mandi Jumat, maka hukumnya boleh. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, awal waktu syariat mandi janabah adalah setelah terbitnya fajar. Ini setelah subuh sampai nanti menjelang apa? Menjelang sholat Jumat. Sehingga kalau ada yang mandi janabah kok sebelum mandi Jumat sebelum terbit fajar, maka ini nggak sah, nggak boleh. Ya, malam Kamis sudah mandi Jumat, buat sholat Jumat besok, maka nggak boleh. Karena harus diawali dari apa? Dari setelah subuh di hari Jumatnya itu, kalau mau. Maka boleh seseorang sebelum berangkat kerja, mandi besar untuk sholat apa? Jumat. Kemudian dia kerja, setelah kerja, maka boleh dia langsung apa? Sholat Jumat. Tapi kalau memang setelah itu berkeringat, berbau badan yang luar biasa, maka sebaiknya untuk mengulangi mandi janabahnya lagi. Yang paling baik lagi, mandi Jumat itu dilakukan sebelum berangkat. Jadi intinya setelah mandi langsung berangkat, itu yang paling baik. Ya, itu yang paling baik. Bukan dari pagi kemudian kerja baru berangkat ke sholat Jumat. Walaupun ini boleh. Ya. Tapi yang paling baik adalah misalnya kita pulang kerja jam 11 misalnya, maka di situ kita mandi atau setengah 11 atau jam 10 mandi, setelah mandi berangkat. Nah, itu yang baik. Ya, dan itu sesuai yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ya pendapat para ulama. Ya. Sehingga mandi Jumat ini hendaknya dilakukan
kemudian setelah itu baru berangkat ke sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya mandi Jumat sama persis dengan mandi janabah. Ya, mandi Jumat sama persis dengan mandi janabah dan tidak ada perbedaannya sama sekali. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait ya anggapan bahwasannya malam Jumat adalah salah satu sunnahnya berhubungan suami istri. Maka yang benar bahwa berhubungan itu dilakukan di hari Jumatnya, bukan di malam Jumatnya. Andaikan kita memilih pendapat bahwa ghassala maksudnya adalah berhubungan suami istri, karena ada yang berpendapat itu adalah wudu dan itu adalah makna yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.